Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasmi Domayani dengan NIM 23862020029 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Urip Tisnati selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemecahan masalah matematika di sekolah dasar serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai strategi heuristik dalam pemecahan masalah matematika. Selamat menyimak. Baik teman-teman, materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, pengertian strategi heuristik. Yang kedua, tujuan strategi heuristik. Yang ketiga, langkah-langkah menurut Polya. Yang keempat, contoh penerapan. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik teman-teman, masuk pada pembahasan tentang pengertian strategi heuristik. Apa itu strategi heuristik? Nah, strategi heuristik adalah cara berpikir yang membantu seseorang menemukan solusi suatu masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Fokusnya bukan hanya pada jawaban akhir, akan tetapi juga bagaimana proses berpikir siswa dalam menemukan solusi tersebut. Selanjutnya ada tujuan dari strategi heuristik. Strategi heuristik bertujuan membantu memahami masalah, kemudian melatih berpikir kritis siswa, menyusun langkah penyelesaian, dan menumbuhkan rasa percaya diri serta mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Melalui strategi heuristik, siswa belajar memahami persoalan terlebih dahulu sebelum mencari jawabannya. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dan juga logis akan berkembang secara bertahap. Masuk pada langkah-langkah strategi heuristik atau 4 langkah Polya. George Polya mengemukakan 4 langkah dalam pemecahan masalah. Langkah pertama adalah dengan memahami masalah, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari persoalan. Yang kedua ada menyusun rencana dengan menentukan strategi atau rumus. Kemudian melaksanakan rencana dengan menyelesaikan perhitungan. Selanjutnya memeriksa kembali hasil yang diperoleh dengan mengecek hasil yang diperoleh apakah sudah sesuai atau belum. Nah, teman-teman, kita masuk pada contoh soal dari strategi heuristik. Contoh soalnya yaitu ibu membeli 5 bungkus permen. Setiap bungkus berisi dengan 8 permen. Berapa jumlah keseluruhan permen? Penyelesaiannya yaitu dengan diketahui 5 bungkus dikalikan dengan 8 permen. Ditanyakan jumlah keseluruhan permen. Penyelesaiannya dengan 5 dikalikan dengan 8, hasilnya adalah 40. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana langkah heuristik diterapkan. Kita memahami informasi pada soal dan menentukan operasi yang sesuai, melakukan perhitungan, lalu memeriksa kembali hasilnya. Baik teman-teman, karena kita sudah membahas apa itu strategi heuristik, kemudian tujuan dari strategi heuristik, langkah-langkah strategi heuristik, dan contoh soal dari strategi heuristik. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangan dari strategi heuristik. Untuk kelebihannya sendiri, strategi heuristik memiliki kelebihan yaitu melatih berpikir kritis, kemudian membuat siswa aktif. Ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, dan yang terakhir, tidak hanya menghafalkan rumus saja. Nah, karena ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari strategi heuristik sendiri yaitu membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari dan memerlukan latihan yang berkelanjutan, serta guru harus membimbing siswa secara aktif. Meskipun strategi heuristik memiliki banyak kelebihan, guru tetap perlu membimbing siswa agar terbiasa mengikuti setiap langkah pemecahan masalah. Teman-teman, kesimpulan dari materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah
Strategi heuristik ini membantu siswa menyelesaikan masalah matematika melalui 4 langkah Polya, yaitu memahami masalah, kemudian menyusun rencana, dan melaksanakan rencana, serta yang terakhir memeriksa kembali hasil jawaban. Nah, dengan strategi ini, siswa diharapkan mampu berpikir logis, kritis, dan juga sistematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi heuristik dalam pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.